Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah, la hawla wa la quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'dah. Sahabatku mawar Allah yang dirahmati Allah, renungan hikmah kali ini kami mengambil tema kenapa harus bersedih. Jadilah Qur'ani di tengah pandemi. Sahabatku mawar Allah yang dirahmati Allah, ada sebuah kisah menarik yang mengajak kita agar tidak mudah bersedih dalam menghadapi kehidupan yang kita lewati ini. Ada seorang imam besar yang bernama Ibrahim bin Adham. Beliau melihat ada seorang laki-laki yang tengah bersedih. Laki-laki itu terlihat murung dengan tatapan yang kosong. Imam Ibrahim lantas bertanya kepada pemuda laki-laki itu, "Wahai pemuda, aku bertanya kepadamu 3 hal. Tolong jawablah." Jawab pemuda laki-laki itu, "Ya, silahkan Tuan." Lantas Imam Ibrahim bin Adham bertanya kepada pemuda itu, "Apakah di alam semesta ini ada sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah?" Pemuda itu menjawab, "Tentu tidak ada, Tuan." Imam Ibrahim melanjutkan pertanyaannya lagi, "Apakah rezekimu bisa berkurang dari apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah kepadamu?" Jawab seorang pemuda yang lagi murung itu, "Tentu tidak, wahai Tuan." "Apakah umurmu bisa berkurang sebentar saja dari masa yang sudah ditetapkan oleh Allah kepadamu?" Jawab pemuda itu, "Tidak, Tuan." "Lalu mengapa kamu sekarang bersedih, wahai pemuda?" tegas Imam Ibrahim bin Adham. Akhirnya laki-laki itu terdiam, merenungi petuah bijak yang mampu menyalakan semangat hidupnya yang tadinya sempat padam itu. Sahabatku mawar Allah yang dirahmati Allah, tidak jarang dari kita selalu dikelilingi dengan ujian dan cobaan dalam hidup. Dan terkadang ujian hidup itu bisa membuat seseorang merasa bersedih, bahkan putus asa. Padahal putus asa itu dalam Islam adalah dosa. Mari kita coba buka wawasan kita dan kita simak kata-kata yang dirangkum dari Al-Quran. Dan mari kita jadikan sebagai penguat dan penerang hati kita di saat kita sedang bersedih atau galau. Manusia kadang bertanya kepada dirinya sendiri, "Ya Allah, kenapa aku diberi ujian seberat ini ya Allah?" Al-Quran menjawab, Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Manusia masih bertanya pada dirinya sendiri, bolehkah aku frustasi ya Allah?
Al-Quran menjawab, janganlah kamu bersifat lemah dan jangan pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Manusia terus bertanya pada dirinya sendiri, bolehkah aku berputus asa ya Allah? Al-Quran menjawab, dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir. Manusia terus bertanya pada dirinya sendiri, bagaimana cara menghadapi ujian hidup ini ya Allah? Al-Quran menjawab, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersikap siaga di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Manusia masih bertanya pada dirinya terus, bagaimana untuk menguatkan hatiku ini ya Allah? Al-Quran menjawab, cukuplah Allah bagiku, tiada Tuhan selain Dia, hanya kepadanya aku bertawakal. Manusia terus bertanya lagi, apa yang kudapat dari semua ujian ini ya Allah? Al-Quran menjawab, sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan surganya. Manusia terus bertanya, kenapa aku yang diuji ya Allah? Al-Quran menjawab, apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Manusia masih bertanya terus pada dirinya, ya Allah, kenapa aku tidak diuji dalam hal yang baik-baik saja ya Allah? Al-Quran menjawab, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Demikianlah sekilas argumentasi yang ada pada diri kita. Ternyata perasaan galau, perasaan macam-macam yang ada pada diri kita itu sudah disiapkan jawabannya oleh Allah lewat Al-Quranul Karim. Dan tentu masih banyak lagi kandungan surat-surat atau ayat-ayat Al-Quran yang dapat menerangi hati kita yang sedang bersedih atau galau. Sahabatku mawar Allah yang dirahmati Allah, di tengah musibah pandemi global yang sedang melanda dunia, lebih-lebih di negeri kita tercinta ini, kita tidak boleh lepas kontrol. Semuanya harus kita kembalikan lahir batin kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Badai pasti berlalu. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan pasti membawa kemudahan. Pasti akan ada kemudahan setelahnya. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khusara. Dan kami menurunkan Al-Qur'an sebagai obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Demikian, semoga bisa bermanfaat.
wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.